Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para karyawan dan juga karyawati Yakas Telkom Jawa Barat yang semoga senantiasa berada di dalam ridha Allah Azza wa Jalla. Kita berada pada bagian yang keempat ya dari kajian pendek seputar fikih saum di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumiya 'alaikumus syahra fa in ghumiya 'alaikumus syahru fa'uddu 30." Ya, saya ulangi lagi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumiya 'alaikumus syahru fa'uddu 30. Hendaklah kalian berpuasa karena melihatnya, maksudnya melihat hilal, dan hendaklah kalian berbuka, maksudnya menyudahi bulan Ramadan ya, karena juga melihatnya, maksudnya melihat hilal. Dan jika seandainya pada bulan itu ternyata mendung, maka jadikanlah jumlah hari pada bulan itu menjadi 30. Nah, ini adalah petunjuk ya, hidayah, ilmu dari Rasulullah SAW tentang bagaimana cara kita menetapkan awal bulan Ramadan dan menetapkan satu Syawal. Jelas, lugas, tegas. Nabi menyebutkan bahwa kita diwajibkan berpuasa saat kita melihat hilal. Ya, melihat ya, dengan mata tentunya melihat. Nah, sebetulnya tidak diwajibkan kita melihatnya dengan alat ya. Kalau alat ada ya silahkan, tidak pun nggak masalah. Bagaimana kalau ternyata tidak terlihat, polusinya misalkan pekat begitu ya, atau hujan atau mendung, maka kata Nabi fa'uddu 30, maka jadikan jumlah hari menjadi 30. Dan sebetulnya para jemaah sekalian, di dalam bulan-bulan Hijriyah nih, hitungan atau jumlah hari, hukum asalnya itu adalah sebanyak 30 hari ya, 30 hari ini. Kecuali kalau di di tanggal yang ke-29 ternyata hilal sudah terlihat, maka menjadi 29. Nah, kalau tidak terlihat dengan sebab apapun, entah mendung ataupun alasan yang lainnya, maka kembalikan kepada hukum asal menjadi 30. Jadi kalau nanti misalkan ya di tanggal 29 Sya'ban nih, seandainya ketika pemerintah berusaha melihat hilal dan terlihat, oh berarti besoknya langsung tanggal 1 Ramadan. Sya'bannya hanya 29 hari saja. Tapi kalau di tanggal 29 ternyata mendung, ya sudah, Sya'bannya menjadi 30 hari. Nanti saat kita sudah masuk bulan Ramadan dan ingin masuk ke bulan Syawal, ya ingin menentukan kapan kita lebaran nih, maka caranya sama. Kalau di tanggal 29 Ramadan ternyata hilal atau bulan sabit gitu kan sudah terlihat, oh berarti kita puasanya hanya 29 hari saja. Kalau ternyata mendung, kembalikan kepada hukum asal bahwa jumlah hari dalam bulan Hijriah adalah 30 hari. Ini adalah petunjuk ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja ternyata ada perbedaan antara cara menetapkan awal Ramadan dengan menentukan akhir Ramadan. Kalau menentukan awal Ramadan itu cukup dengan persaksian satu orang saja. Jadi kalau ada seseorang yang agamanya baik, dikenal kesolehannya, dia bersaksi misalkan, laporan kepada pemerintah, saya sudah melihat hilal. Nah, ini cukup. Pemerintah boleh mengambil persaksian satu orang ini saja. Ya, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana para sahabat saat itu mereka sedang mengintip-ngintip hilal. Kemudian Ibnu Umar bercerita ya, mengatakan bahwa saya melaporkan kepada Nabi bahwa saya telah melihat hilal. Kemudian Nabi pun berpuasa dengan patokan Ibnu Umar dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Nah, adapun terkait dengan mengakhiri Ramadan atau menentukan awal bulan Syawal, maka tidak cukup hanya dengan persaksian satu orang, tapi minimalnya adalah 2 orang. Kenapa? Karena ada
hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan hendaklah kalian berbuka menyudahi Ramadan karena juga melihat hilal. Wansukulaha, dan juga hendaklah kalian melakukan ibadah Idul Adha, begitu ya, juga dengan melihat hilal. Fa in ghummiya 'alaikum fa atimmu 30 yawman. Jika hari ini di tanggal ke-29 itu ternyata mendung, maka fa atimmu 30 yawman. Sempurnakan bilangan hari untuk bulan itu menjadi 30. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Jika ada 2 orang saksi nih ya, yang bersaksi, maka hendaklah kalian berpuasa dan hendaklah kalian berbuka. Jadi ada 2 riwayat yang berbeda. Maka jalan keluarnya adalah untuk menentukan 1 Ramadan cukup dengan persaksian 1 orang, tapi untuk menentukan 1 Syawal ini tidak bisa kurang dari 2 orang. Ya, tentunya ini mesti laporan kepada pemerintah, bukan untuk individual, bukan. Jadi Ustadz, gimana nih kalau saya misalkan melihat hilal sendirian, terus pas saya laporan kepada penguasa tapi tidak diterima, atau kami misalkan berlima nih ya melihat hilal, dan saat kami melaporkan kepada penguasa ternyata tidak diterima, kami puasa atau nunggu ketetapan penguasa? Jawabnya adalah menunggu ketetapan penguasa. Supaya apa? Supaya kaum muslimin mereka berjamaah. Karena puasa dan juga Idul Fitri ini ibadah jama'i, ibadah kolektif, bukan ibadah yang sifatnya individual. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, "As-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun." Puasa itu adalah saat dimana semua orang itu berpuasa, dan juga iftar, kembali berbuka, maksudnya lebaran kalau menurut bahasa kita ya, adalah saat semua orang melakukan Idul Fitri pula. Wal adha yauma tudahun, dan juga Idul Adha itu adalah hari di mana semua orang melakukan hal yang serupa. Jadi ini adalah kabar dari Nabi SAW sebagai bentuk warning ya, perhatian nih, jangan sampai kaum muslimin berpecah belah hanya karena dia mengklaim bahwa dirinya telah melihat hilal. Jadi tetap kita melihat keumuman masyarakat, tidak boleh berbeda-beda. Ya, demikian para jemaah sekalian, para karyawan dan juga karyawati Yakas Telkom Jawa Barat, yang semoga senantiasa diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.